Bertemu lagi dengan saya Suli Setiawati ya. Kita melanjutkan materi sebelumnya terkait bilangan kompleks, yang mana pada hari ini ya, pertemuan ini kita akan membahas terkait operasi aritmatika bilangan kompleks. Di sini poinnya adalah aritmatika ya, yang sudah sering kita tahu, sering kita otak-atik kan. Nah, akan tetapi di sini objeknya adalah bilangan kompleks. Dimana kalau operasi aritmatika itu akan belajar terkait penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebenarnya ini adalah materi yang simple. Akan tetapi memang yang menjadi tantangan bilangan kompleks ini ada 3 bentuk ya: rektangular, polar, dan eksponensial. Seperti itu. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan, di mana operasional matematika penjumlahan dan pengurangan itu merupakan konsep yang umum dan sederhana ya, yang sering kita tahu. Namun bagian ini ya bagian terpenting dan mendasar menurut Ibu. Jadi prinsipnya penjumlahan dan pengurangan itu adalah sama ya. Nah, sifat-sifatnya juga sama seperti sifat-sifat aritmatika lainnya yang biasa lah. Seperti itu. Jadi misalkan di sini ada 2 persamaan X1 dan X2, di mana X1-nya A plus CB dan X2-nya C plus CD. Jadi hasil penambahannya itu misalkan kita misalkan XT. Di sini akan muncul X1 ditambah plus minus ya, tergantung ya ini pengurangan atau penjumlahan, X1 plus minus X2. Nah, ini kali ya pen ya, nanti biar bisa tulis-tulis. Nah, kemudian dari kita lihat dari persamaan ini di mana kita kelompokkan. Nah, di sini kan kelompokkan yang sejenis ya, di mana konstanta dengan konstanta, kemudian real ya, real dengan real, dan imajiner dengan imajiner. Lalu tinggal ditambahkan atau dikurangkan seperti itu. Nah, ini adalah contohnya, di mana di sini ada Z1 dan Z2. Di sini adalah Z1-nya 4 plus I 6 dan Z2 adalah min 8 kurangi I3. Jadi tinggal sama ya konsepnya, kita kelompokkan yang sejenis dengan sejenis. Nah, ini ada jawabannya, min 4 plus I3. Ini adalah bentuk rektangular. Nah, dari bentuk rektangular ini kita bisa mengubahnya menjadi polar maupun eksponensial. Nah, masih ingat bentuk ini? Ini apa rumusnya? Jadi ini bisa ini bentuk polar ya, kemarin dibuka lagi ya. Di sini 5 terhadap sudut 143,13 derajat. Nah, ini berasal dari R terhadap sudut theta. Nah, ini sama ya. Ini kuadrannya aja ya. 143,13 itu sama dengan min 36,87. Nah, 5 ini R-nya bagaimana kemarin? Cara mencari R bagaimana? Nah, di sini rumusnya kan misalkan contoh, Ibu ingatkan kembali ya. Misal ada Z1 3 plus I4, berarti mencari R adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumusnya. Jadi asalnya 5 ini dari sini ya, dari sini. Nah, kemudian si tetanya ini adalah angka tangan B per A. Nah, B per A. Jadi ketemunya seperti ini ya. Penulisannya adalah R terhadap sudut theta. Itu asal mulanya. Penulisan dalam bentuk polar juga ini trigonometri ya, bisa kita bilang juga. Itu bisa ditulis dalam bentuk polar, yaitu 5 cos 143 ditambah I sin 143,13. Sama juga dengan yang bawah ini sama. Nah, yang bawah ini yang terakhir ini bentuk apa? Ini adalah bentuk eksponensial. Nah, rumusnya gimana? Di sini ada R E pangkat I theta. Jadinya karena di sini tetanya 143,13 ya, berarti 5E pangkat I 143,13 derajat. Ini sama ya, sama.
Nah, itu cara pertama. Ada cara lain yang kan lebih gampang ya, dijumlahkan seperti biasa. Nah, di sini kan udah tahu ya, I dengan I, terus kemudian real dengan real ya, hasilnya pun sama. Misalkan di sini ada contoh lain ya, contoh lain. Nah, di sini ada X1 2 min C3, X2 nya 5 plus C4. Nah, ketika ditambahkan ya tinggal dikelompokkan sama sih hasilnya. Ini mudah ya, cukup mudah kalau pengurangan dan penambahan ya, penambahan dan pengurangan itu cukup mudah. Kemudian lanjut, ini salah satu contoh pengurangan ya. Misalkan di sini ada nilai S1 yaitu 2 plus C3, terus nilai S2-nya 3 plus C4, dimana kalau dikurangi ya tinggal dikurangi sejenis 2 kurangi 3, C3 kurangi C4 ya, hasilnya min 1 kurangi 1C atau C1 ya. Oke, selanjutnya adalah perkalian. Nah, perkalian dua bilangan kompleks itu dilaksanakan seperti halnya kita melakukan perkalian jumlah dua bilangan, yaitu dengan melakukan perkalian komponen per komponennya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di mana di sini ada dua persamaan Z1 dan Z2, dan Z1 tersebut terdiri dari A1 plus CB1 dan Z2 terdiri dari A2 plus CB2. Nah, dari sini bisa kita breakdown, yaitu A1 kali A2 ditambah JB1 kali A2 ditambah JB1 kali A2 dikurangi B1 kali B2. Jadi dari sini bisa kita sederhanakan bahwa perkalian tersebut adalah A1 kali A2 ditambah 2 JB1 A2 dikurangi B1 B2. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Nah, di sini ada yang namanya Z1 asterik ya, bisa kita bilang itu namanya konjugat ya. Jadi istilahnya bisa bahasa awamnya ini kebalikan. Jadi di mana kalau misal ada 6 kurangi C3, konjugatnya adalah 6 plus C3. Nah, penulisannya seperti ini ya, ada asteriknya. Nah, jika Z2 sama dengan konjugat dari Z1, maka Z1 kali Z2 adalah, nah di sini kita bisa lihat ada bagaimana kalau berkebalikan ya. Nah, itu menjadi A2 A kuadrat ya, A kuadrat dikurangi JBA ditambah JBA ditambah B kuadrat. Nah, nilai yang di tengah ini 0 ya, plus minus berarti 0. Nilainya menghasilkan real ya, bilangan real. A kuadrat ditambah B kuadrat itu jika perkalian ini dikalikan dengan konjugatnya. Kemudian untuk contohnya, nah yang pertama, misalkan di sini ada 2 plus C3 untuk Z1, kemudian ada 3 plus C4 untuk Z2. Jika dikalikan berarti 2 kali 3 yaitu 6. Nah, ini C3 kali 3 C4, karena ini sama-sama plus dan plus berarti di sini plus juga ya. C9 dikurangi 2 B ya, dikurangi 3 kali 4 yaitu 12. Muncullah nilai min 6 ditambah C18 atau 18C. Nah, soal yang kedua ini diperkalian dengan konjugatnya ya. Di sini nilainya plus minus, berarti di bawah nanti plus minus juga ya, tinggal sama dikalikan. 2 kali 2 yaitu 4, C3 kali 2 adalah negatif. Nah ini J3 kali 2 negatif J6 ditambah J6 ditambah 3 kali 3 9. Ini hasilnya real ya, bilangan real yaitu 4. Jadi perkalian suatu bilangan kompleks dengan konjugatnya itu menghasilkan bilangan real ya, nyata ya, tidak ada imajinernya. Lalu bagaimana dengan pembagian? Nah, hasil bagi suatu pembagian tidak akan berubah jika pembagian itu dikalikan dengan 1 ya kan. Dalam pencari hasil bagi dua bilangan kompleks, kita kalikan pembagian ini dengan 1
Dan bilangan satu ini kita pilih sama dengan rasio konjugat bilangan kompleks pembagi dengan dirinya sendiri. Nah, dengan cara demikian kita akan memperoleh suatu pembagian di mana bilangan pembaginya adalah bilangan nyata. Kalian masih ingat kalau pembagian itu kemudian dikalikan dengan bilangan sejenisnya yang dibalik, berkebalikan? Nah, dibuka lagi ya materi aljabarnya. Misalkan di sini ada Z1 dibagi dengan Z2, Z1 nilainya A1 ditambah CB1, Z2A2 tambah CB2. Nah, ini bisa namanya disetarakan ya. Kemudian dikalikan. Nah, ini dikalikan terus kemudian nih A2 kurangi CB2, A2 kurangi CB2 nih disetarakan dengan penyebutnya di sini ya. Kalau penyebutnya di sini positif berarti sini negatif ya, dikalikan dengan penyebutnya. Dari persamaan ini bisa kita tuliskan berarti A1 kali A2 B1 kali B2 nih kan. Bilangan realnya dikelompokkan di bilangan real, imajinernya dikelompokkan dengan imajinernya. C B1 dikalikan A2, kemudian C B2 dikalikan dengan A1. Nah, terus kemudian pembaginya, nah ini kalau disederhanakan, hilang lagi ya. Oh, ini belum diganti pen. Nah, ini ya yang bawah ini kalau disederhanakan itu hasilnya A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat, bilangan real ya, sama ini perkaliannya. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat di sini ada contohnya di mana Z1-nya 2 plus C3, Z2-nya 3 plus C4. Berarti kita lihat penyebutnya di sini 3 plus J4, berarti pengalinya negatif ya, 3 min J4 dikurangi 3 min J4. Kemudian berdasarkan rumus yang di atas tadi, di sini ketemu ya 6 ya. 6 tambah 12, 6 itu asalnya dari 2 kali 3, 12 3 kali 4 ditambah J min 8 plus 9, min 8 hasilnya dari mana? 2 kurangi 2 kali min 4, dan 9 itu 3 kali 3. Nah, di sini penyebutnya ya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, hasilnya ketemu seperti ini. Kalau mau disederhanakan boleh jadikan bentuknya lebih bagus ya, nggak pecahan gitu bisa juga. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu penerapan bilangan kompleks dalam bidang elektro. Banyak sekali penerapan bilangan kompleks ya kalau dalam bidang elektro, seperti di induktor, kapasitor, impedansi dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan membahas secara general untuk setiap implementasi ya. Yang pertama, awal mulanya dari konsep fasor. Nah, konsep fasor dalam listrik ya. Mungkin sebelumnya Anda sudah pernah ya berkenalan dengan fasor di fisika, mungkin semester ini ya. Kalau memang belum, nanti bisa dibuka-buka lagi ya. Nah, atau saat bertemu dengan rangkaian RLC, nah semester 1 ada ya rangkaian RLC sepertinya. Nah, apa sih itu fasor? Fasor itu adalah suatu sistem bilangan kompleks yang amplitudo itu A simbolnya, dan frekuensi angular atau omega tidak berubah terhadap waktu. Nah, kalau kita bisa lihat grafiknya seperti ini ya di kuadrannya. Nah, karena besarnya A selalu sama, amplitudo selalu sama, tetapi nilai sudut theta berubah. Ini fase ya, sudut fasenya berubah terhadap waktu. Fasor sering disimbolkan dengan A terhadap sumbu theta. Nah, kalau kita lihat penulisan ini mirip dengan bentuk polar ya. Nah, R terhadap sumbu theta. Nah, kalau di sini amplitudo terhadap sumbu theta. Notasi ini sama persis dengan polar ya kan. Nah, dari bilangan kompleks ya, dengan A sebagai modulus dan theta sebagai argumennya.
Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam fasor dapat diberlakukan sama dengan representasi polar dari bilangan kompleks. Jadi dari sini sudah ini ya, ada keterkaitan apa sih gunanya bilangan kompleks itu dalam implementasi di bidang elektron. Nah, salah satunya ya ini aritmetikanya ini dalam fasor itu sama ya, konsepnya dan caranya. Nah, contohnya misal hitunglah impedansi pada sistem yang memiliki tegangan V ya, V terhadap waktu 6 cos 100 T min 30 derajat V, dan arus besar ini arus I ya terhadap waktu 30 cos 100 T plus 60 derajat miliampere. Nah, kalau tegangan volt ya, sistem impedansi apakah ini? Nah, dari soal ini bisa kita tulis V dalam fasor ini tegangannya ya. Nah, kita ingat tadi yang sebelumnya saya jelaskan, berarti V di sini nilai ini bisa kita tulis A-nya berapa, di sini kan ada A. Nah, modulusnya ya, A-nya adalah 6 terhadap sudutnya θ-nya di sini 30 derajat ya. Kalau ini apa tuh namanya, waktunya ya, time-nya. Nah, kemudian sama dengan I di sini 30 ya. 30 terhadap 60 derajat terhadap sumbu θ-nya. Nah, dari persamaan yang sudah dibuat ini, untuk mencari Z impedansinya yaitu V per I. Nah, tegangan dibagi arus, di mana ini di sini sudah menerapkan konsep dari aritmetika bilangan polar ya. Nah, di sini ketemu ya hasilnya. Berarti tinggal ini seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan ya, V per I berarti 6 terhadap sumbu θ dibagi dengan 30 terhadap sumbu θ 60 ya. Nah, ketemu 0,2 kali 10 pangkat 3 terhadap sudutnya ya, min 30 derajat. Karena impedansinya memiliki fase terlambat ini negatif ya, negatif ini berarti di bawah ya kuadrannya ya. Sistem ini ada sistem kapasitif, reaktansi kapasitif dari kapasitor 50 mikrofarad. Nah, ini mungkin akan Anda dalami dalam ini ya, rangkaian listrik ya. Bisa jadi di sana nanti Anda akan belajar lebih lanjut terkait impedansi gitu. Nah, untuk latihan nanti bisa dikerjakan ini ya, untuk dua bilangan kompleks ya, A dan B. Nah, hitung aritmetikanya ya dengan representasi biasa dan menggunakan representasi polar. Representasi biasa itu rektangular ya, rektangular. Nah, di sini sekarang fasornya ini agak rumit ya, agak rumit sebenarnya. Tapi ini ya, tapi kita perlu tahu bagaimana sih implementasinya. Diketahui persamaan Euler. Persamaan Euler itu E pangkat C theta sama dengan cos theta ditambah J sin theta. Nah, bila theta di sini adalah omega T, maka E J omega T itu adalah cos omega T ditambah J sin omega T. Ini penjabarannya ya. Dimana kalau real ya kita ngomong real E pangkat C omega theta itu cos, kalau imajinatnya itu sin. Nah, persamaan ini di atas ini kalau bila dikalikan dengan Vm, Vm tadi apa tegangannya, maka V sama dengan Vm kali E J omega theta, itu hasilnya Vm cos omega theta plus J sin omega theta. Jadi ini dibalikan lagi ya, dikembalikan lagi seperti ini persamaan ini. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat ya, berarti kalau dikeluarkan V cos omega theta J Vm sin omega theta, jadi bisa diubah menjadi bentuk A plus JP ya, dengan Vm cos omega theta itu adalah A, Vm sin omega theta itu adalah B. Kita lihat di sini ya, sini tuh imajiner, cos itu real. Dan dalam bentuk yang lebih umum kita bisa tulis seperti ini. Vm cos omega theta plus theta-nya.
ini omega T ya plus theta ditambah J Vm sin omega theta plus omega T, selalu saya bilang theta, omega T plus theta ya di sini. Nah, Vm itu amplitudo ya, dan theta itu adalah sudut fase. Nah, ini adalah representasi dari tegangan tadi ya, yang sudah kita jabarkan di atas dalam bidang agran ya. Ini di kuadran 1. Nah, di mana Vm itu kan tadi amplitudo, omega itu adalah kecepatan sudut ya, ini searah kebalikan arah jarum jam ya, dan di sini theta itu adalah sudut fasenya. Tetanya berapa ini di sini kan? Tetanya berapa? Nah, untuk fasor tegangan dan arus itu berlaku rumus di sini V ya, V tegangan dan arus, V terhadap sudut fasenya, I terhadap sudut fase. Jadi bisa diganti atau bisa dicari V-nya yaitu I kali Z. Z itu impedansi. Jadi Z itu impedansinya ya. Nah, bagaimana kalau untuk fasor resistor, induktor, kapasitor? Nah, kita akan cari ya bentuk-bentuk fasornya ya untuk masing-masing ini resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, untuk di resistor, jika arus pada resistor itu ini ya, ketemu ini kan I Rm cos omega theta, omega T plus theta. Nah, maka tegangannya, rumusnya tegangan itu apa? I kali R, I kali R. Berarti hasilnya adalah Ri Rm R kali I Rm. Nah, kali J omega T plus theta. Kemudian jika dinyatakan dalam bentuk fasor, V-nya ini itu sama dengan R kali I R. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk induktor, jika arus induktornya itu IL ya, IL terhadap T-nya ada ILM cos omega T plus theta, maka tegangannya bisa dicari dengan rumus J omega L kali IM kali J omega T plus theta. Kalau dinyatakan dalam bentuk fasor itu bisa jadi untuk VL-nya J omega. Ini ya, omega L I L, atau bisa juga disebut ZL kali IL dengan XL-nya omega L dan ZL-nya J omega L. Nah, untuk kapasitor di sini ya sama ya. Nah, untuk kapasitor itu berasal dari tegangan. Jika tegangannya ada V Cm cos omega theta, ini kita belajar dari asalnya dari mana sih gitu kan. Sebenarnya kita pakai yang dalam bentuk fasor aja, tapi supaya lebih paham penjabarannya dari mana gitu kan. Kalau kita lihat dari sini dalam bentuk fasornya, untuk nilai I C itu I kapasitor itu sama dengan J omega C kali V kapasitor, atau dan cari V-nya itu bisa menjadi Z C kali I C dengan XC-nya itu 1 per omega C dan ZC-nya itu negatif J per omega C kapasitornya. Nah, di rangkaian RLC kita lihat ya, di sini ada AC seri ya, RLC-nya. Nah, jika arus yang mengalir dalam rangkaian adalah I, tegangan pada setiap komponen sebagai berikut. Nah, kita harus tahu nih tegangan yang lewat di rangkaian R, L, dan C, di mana rumusnya tadi sudah dijabarkan di atas. Muncul di sini ya, VR itu R kali I, VL itu L, integral ya, D diferensial ya, L dI per dt
Dan kemudian di sini VC-nya kapasitornya seperti C ya. Nah, integral I dt. Jadi untuk tegangan totalnya VR tambah VL tambah VC, kita harus cari tegangan di masing-masing ini ya, komponen. Nah, ini untuk arus bolak-balik ya, dapat dinyatakan dengan I sama dengan I0 kali EJ omega T, di mana tegangan pada komponen L dan C ya, itu terdapat rumus untuk yang di L itu adalah J omega Li, kemudian yang di kapasitor adalah min J1 per omega C kali I, dimana kalau kita mencari tegangannya untuk arus bolak-balik itu VR, VL, dan VC, itu ketemu rumusnya R plus J kali omega L kurangi 1 per omega C dikali I ya, imajinernya. Dari sini muncul perbandingan antara V dan I, disebut impedansi kompleks, diberi simbol Z besar ya, impedansi kompleks itu rumusnya V per I, dimana V per I itu bisa dijabarkan R plus J omega L kurangi 1 per omega C. Ini asalnya dari slide sebelumnya ya, dari atas ini. Nah, besar impedansi sama dengan modulus kompleknya, yaitu di sini ini ya, mutlak Z ya, akar dari R kuadrat plus omega L kurangi 1 per omega L kuadrat. Nah, selesai, itu adalah implementasi ya, contoh-contoh implementasi dari bilangan kompleks. Nah, kita tinggal bisa memulai latihan untuk bisa lebih memahaminya. Sekian ya penjelasan dari Ibu terkait bilangan kompleks. Terima kasih.